Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hilyatul Lailah sebagai pemateri pertama, M. Rizky Samsil Ardi sebagai pemateri kedua, Nur Khalifah sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat yaitu Nur Syahid sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman dan klasifikasi tumbuhan berbunga atau asterid. Baik, untuk materi yang pertama yaitu saya sendiri Hilyatul Lailah yang akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom Plantae yang memiliki jumlah spesies yang besar. Nah, Angiospermae termasuk tanaman benih vaskular di mana sel telur dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium yang berongga tertutup atau dikenal sebagai spermatopita. Ciri utama berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Ciri khas dari tumbuhan Angiospermae yaitu bunga menjadi penciri yang paling nyata dan membedakan dari kelompok tumbuhan berbiji yang lain. Kemudian memiliki ukuran gamet jantan yang sangat tereduksi, mempunyai karpela menutup rapat bakal biji, dan memiliki ukuran gamet betina yang sangat tereduksi. Materi yang kedua yaitu struktur tumbuhan berbunga. Yang pertama, bunga merupakan pembiakan pada tumbuhan berbunga yang berfungsi sebagai penghasil biji-biji melalui pembiakan. Yang kedua yaitu tumbuh-tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk. Akar berfungsi untuk penopang berdirinya tumbuhan, pengabsorpsi air dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan tajuk terdiri dari batang, daun, dan bunga. Yang ketiga yaitu batang, meliputi batang pokok dan cabang-cabang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu daun, merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Adapun fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan yaitu sebagai pengambilan zat-zat makanan, kemudian sebagai pengolahan zat-zat makanan, sebagai penguapan air, serta pernapasan atau respirasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan berbunga subkelas Asteridae. Yang pertama yaitu ordo Gentianales. Ciri-cirinya yaitu terdapat bulu-bulu halus pada perhiasan bunga dan biji. Terdapat 2 bakal buah ditutupi oleh kepala putik, kemudian benang sari dalam polarium berjumlah 5 melekat pada korona. Yang termasuk dalam ordo Gentianales yaitu famili Loganiaceae. Ciri-cirinya yaitu memiliki habitus herba, kemudian kulit pohon pecah-pecah, tidak beratur, memiliki warna coklat gelap, kemudian daunnya berwarna hijau, tangkai daun panjang, pembungaan aksilar, buah berwarna orange, bunga berkuning-kuningan, memiliki aroma yang khas. Klasifikasi dari famili ini yaitu genus Fragaria dan Trichinos. Contoh spesiesnya yaitu Tambusu atau Fragaria nox. Selanjutnya yaitu famili Apocynaceae. Ciri-cirinya yaitu berhabitus pohon, memiliki getah seperti susu, daun berhadapan atau bersilang berhadapan, memiliki daun tunggal tanpa spitula, bunganya biseksual, kemudian kelopak bunga, mahkota bunga Gametopetalus, benang sari sebanyak petal. Klasifikasinya yaitu famili ini terdiri dari sekitar 1000 spesies yang tergolong selama kurang lebih 175 genus terbesar di daerah tropika. Contoh genusnya yaitu Nerium, Plumeria, Tevetia, Alamanda, Ervartabis, Vinca. Contoh spesiesnya yaitu Kamboja atau Plumeria acuminata Ai. Yang ketiga yaitu famili
Asclepiadaceae. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan tergolong ke dalam herba atau tumbuhan berkayu, kemudian berketa serta seringkali membelit. Letak daunnya berhadapan, kadang-kadang berkarang, tunggal, seringkali sukulen dan tanpa daun penumpu. Kemudian bunganya beraturan, berkelamin 2 dan terbilang 5. Mahkota bunga berdaun lekat, taju dalam pucuk. Kemudian benang sari seringkali dengan tambahan pada pangkal sisi punggung. Tangkai sarinya pendek, kepala sari besar. Kemudian masing-masing memiliki kepala putik berdekatan, yaitu mempunyai bakal buah 2, buahnya masuk dalam bumbung sepasang dengan banyak biji yang berumbai. Contoh spesiesnya yaitu biduri atau Calotropis gigantean Brian. Klasifikasi tumbuhan berbunga, subklasis Asteridae. Selanjutnya yaitu ordo Solanales. Pada ordo ini terdiri atas terna yang jarang dan berupa tanaman berkayu. Daunnya tunggal, jarang majemuk. Duduknya tersebar atau berhadapan. Tanpa daun penumpu, bunga banci atau actinomorph atau lebih sering zygomorph dengan kelopak dan mahkota yang berdekatan, kebanyakan berbilangan 5. Benang sari dalam satu lingkaran berhadapan dengan daun-daun kelopak. Dalam bunga yang zygomorph, jumlah benang sari berkurang karena ada reduksi. Bakal buah sebagian besar beruang 2. Kadang-kadang beruang 1, tiap ruang dengan 2 tembuni, menumpang jarang setengah tenggelam. Tiap ruang berisi 1 sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Yang selanjutnya yaitu famili Solanaceae. Ciri umum famili Solanaceae merupakan famili yang habitusnya berupa ternak, semak atau perdu, kadang berupa pohon, daun yang berlekuk yang terbagi sampai majemuk. Kelopak terdiri atas daun-daun kelopak yang berlekatan. Demikian pula mahkotanya yang berbentuk bintang, trompet atau corong, dan berisi benang sari 5. Klasifikasi famili Solanaceae. Famili ini terbagi dalam kurang lebih 80 marga dan seluruhnya mencakup sekitar 1.700 jenis yang tersebar di daerah iklim panas sampai daerah iklim sedang. Contohnya yaitu Solanum tuberosum atau kentang dan lain sebagainya. Famili selanjutnya yaitu Convolvulaceae. Ciri umum habitusnya berupa herba, ternak, semak, perdu dan pohon atau akuatik batang yang berongga. Hidup di daerah daratan yang lembab. Batang berair dan berongga. Daunnya berbentuk seperti tombak. Daun tunggal atau majemuk tanpa stipula dengan letak tersebar. Perbungaan tunggal atau majemuk. Simetri bunga actinomorph, biseksual, tetra atau pentamer, sepal lepas, peristem, petal bersatu, umumnya membentuk lonceng, stamen sebanyak petal, pistil 1, stigma 1-2, ruang sebanyak karpel, 2 ovul tiap ruang, ovarium superum. Bunga berbentuk seperti trompet, benang sari terdapat 6 buah, 3 panjang dan 3 pendek. Bunga berwarna putih, batang tegak sewaktu muda, akarnya serabut. Jarak daun lebih dekat dibandingkan dengan kangkung air dan ubi rambat. Klasifikasi famili Convolvulaceae. Famili Convolvulaceae dikenal umum sebagai pinwheat atau keluarga pagi kemuliaan. Famili ini adalah kelompok dari sekitar 60 genera dan lebih dari 1650 spesies. Tanaman merambat kebanyakan herba, tetapi juga ada yang berbentuk seperti pohon-pohon. Keluarga Convolvulaceae dapat diklasifikasikan dalam Ericibeae, suku Crescea, Convolvulaceae, Meremioides, Ipomoeae, Argyreae, Poraneae, Dihondreae, dan Cuscuteae, atau kadang-kadang diklasifikasikan sebagai
keluarga terpisah Cuscutaceae. Contoh spesies kangkung yaitu Ipomoea. Selanjutnya yaitu famili Cuscutaceae. Ciri-ciri umum: memiliki bunga-bunga kecil dan memiliki 4 atau 5 lobus, sepal, dan benang sari. Tidak memiliki daun sejati, akar atau zat klorofil. Batangnya yang berbentuk bulat, halus, menyerupai benang, lemas, bercabang, panjangnya bisa mencapai 300 meter dengan diameter kurang dari 0,5 mm. Tanaman ini berwarna kuning ke oranye. Batang menempel dan melilit kepada inang tanaman yang tumbuhnya merambat dan membelit pada bagian atas dari tanaman lain, serta akan mendapatkan nutrisi dari berbagai tanaman inang. Cuscutaceae biasanya berbentuk seperti senar yang kusut. Klasifikasi famili Cuscutaceae. Cuscutaceae merupakan tanaman yang tergolong dalam kelompok haloparasit dan parasit obligat yang tidak mensintesis klorofil sendiri. Cuscutaceae atau tali putri kuning keoranyean memiliki kandungan klorofil yang lebih sedikit. Contoh spesiesnya yaitu Cuscuta sp. Selanjutnya yaitu ordo Lamiales. Lamiales umumnya berupa ternak, jarang berupa tumbuhan berkayu, dengan batang yang jelas berbentuk segi empat atau pada penampang lintangnya, dengan daun tunggal, jarang yang majemuk, dudukannya berhadapan atau berkarang. Ordo Lamiales terdiri dari beberapa famili, diantaranya yang pertama famili Verbenaceae. Ciri umum famili Verbenaceae merupakan famili yang habitusnya berupa herba dan perdu dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daunnya berhadapan. Perbungaan majemuk dengan simetri bunga actinomorf dan kadang-kadang zigomorf. Kelamin tumbuhan biseksual, mahkota berbentuk seperti bintang atau pentamer. Sepal bersatu persisten, petal bersatu atau tubus, limbus, dan faux. Berbibir 2, stamen 2-4 epipetal. Pada tektona 5 atau 4 titinamus dan 1 staminodium. Pistil 1, letak ovarium superum, stilus 1, karpel 2-4, placenta axillaris. Famili yang mewakili pada praktikum ini yaitu tanaman Clerodendron, Thomsonae, dan Duranta erecta. Klasifikasi famili Verbenaceae. Keluarga Verbenaceae baru dibatasi secara sempit mencakup sekitar 35 genus dan 1.200 spesies. Genus mangrove Avicennia kadang-kadang ditempatkan dalam Verbenaceae atau dalam keluarga sendiri. Avicenniaceae telah lebih percaya diri dan telah ditempatkan di Acanthaceae. Contoh spesies kembang bugang atau Clerodendrum calamitosum. Selanjutnya yaitu famili Lamiaceae atau Labiatae. Ciri-ciri umum famili Lamiaceae merupakan famili yang habitusnya berupa herba, perdu atau pohon dengan daun tunggal tanpa stipula, duduk daun berhadapan, perbungaan majemuk dengan simetri bunga zigomorf, bilabiatus sepal bersatu persisten, berbibir 2, petal simpetal berbibir 2 atau berisi salvia bibir atas 2 dan bawah 3. Ortosipon bibir atas 4 dari bawah 1. Stamen 2-4. Didinamus, stilus 1, stigma 2 dan letak ovarium superum dan berbuah tunggal. Digunakan oleh manusia sebagai tanaman herbal dan berguna untuk rasa, aroma ataupun obat. Spesies dari Lamiaceae terutama merupakan herba atau semak-semak dalam berbagai ukuran, jarang berupa pohon.
Siklus hidup dari anggota Lamiaceae mungkin tahunan atau abadi. Batang biasanya persegi, terutama ketika muda, tegak atau berbaring di tanah, daun berhadapan atau melingkar. Tekus, satus, dan kelenjar bertitik, daun tanpa daun penumpu. Sering daun sangat aromatik karena minyak etereal yang terletak di kelenjar rambut. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Lamiaceae juga disebut Labiatae. Keluarga Min dari tanaman berbunga dengan 236 genus dan lebih dari 7.000 spesies. Digunakan oleh manusia sebagai tanaman herbal dan berguna untuk rasa, aroma, ataupun obat. Spesies dari Laminaceae terutama merupakan herba atau semak-semak dalam berbagai ukuran, jarang berupa pohon, contohnya yaitu kayu jati dan kemangi atau Ocimum sanstum. Selanjutnya yaitu famili Boraginaceae. Ciri-ciri umumnya yaitu merupakan famili yang habitusnya herba dan berbulu dan dapat semusim atau tanaman keras. Beberapa tanaman merambat atau pohon dan beberapa adalah parasit obligat. Famili Boraginaceae awalnya dimasukkan ke Lamiales karena bersama dengan Lamiaceae dan Verbenaceae. Ovarium dengan 4 partisi yang sangat terpecah, gayanya yang melekat pada dasar ovarium, dan buah-buahan yang pecah menjadi 4 nutlets. Kesamaan ini tampaknya telah berevolusi secara independen. Namun, Borages berbeda dalam memiliki daun alternatif, bulat batang, metabolit sekunder yang berbeda. Bunga biasa, jumlah yang sama benang sari dan kelopak, dan klaster bunga yang sering melingkar seperti ekor kalajengking. Klasifikasi famili Boraginaceae merupakan keluarga tanaman berbunga dengan 145 genera dan lebih dari 2.700 spesies. Keluarga mencakup sejumlah tanaman hias taman seperti Heliotropium atau heliotrop, Martensia virginica atau Virginica bluebell, dan lain-lain. Banyak spesies yang beracun, tetapi beberapa spesies telah digunakan untuk obat seperti Borago officinales atau Borage. Di daerah tropis, genus Cordia dengan lebih dari 200 spesies sangat beragam dan termasuk beberapa jenis kayu penting. Contoh spesiesnya yaitu Borago officinalis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi tumbuhan berbunga subspesies Asteridae. Yang keempat yaitu Ordo Scopulariales. Ordo Scopulariales ini merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus semak-semak, ada kalanya pohon. Batangnya silindris atau segi empat, daun sparsa, opositas atau berkarang, tunggal atau berbagi, tanpa stipula, seringkali berambut. Buah kendaga atau buah buni. Bijinya mempunyai endosperm, bunganya majemuk, tandan atau bunga majemuk campuran. Di dalam Ordo Scopulariales ini adanya famili yang pertama yaitu famili Acanthaceae. Ciri umumnya yaitu sebagian besar tumbuh-tumbuhan atau semak yang terdiri dari sekitar 340 marga dan 2.500 spesies, termasuk bentuk-bentuk melilit. Famili Acanthaceae merupakan familia yang habitusnya berupa herba, perdu, pohon dan liana dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daun berhadapan. Perbungaan majemuk atau tunggal. Kelaminnya tumbuhan biseksual. Simetri bunganya actinomorf. Mahkotanya tetra atau pentamer. Sepal bersatu. Petal simpetal. Bilabiatus. Stamen 4. Dinamus. 2 epipetal. Sering terdapat staminodium.
pistil 1, stilus 1, stigma 1-2, letak ovarium, superum, dan buah tunggal. Dan klasifikasinya yaitu famili ini terdiri dari sekitar 1000 spesies yang tergolong dalam kurang lebih 175 genus yang tersebar di daerah tropika. Contoh-contoh genusnya yaitu Nerium, Plumeria, Tevetia, Alamanda, Ervatabis, Vinca atau Cacaranthus. Nah, contohnya itu Graptopilum pictum daun ungu atau Graptopilum pictum grif. Yang kedua yaitu famili Oleaceae. Ciri umum dari famili ini, pertumbuhan tanaman merapat berupa perdu, batangnya lemah, daunnya sempit dan kecil, majemuk bersirip ganjil, bertekstur halus dan berwarna hijau terang. Bunganya kecil, memanjang dengan warna merah tua atau merah gambir pada waktu kuncup dan menjadi putih sesudah mekar. Batangnya berkayu dengan tinggi kurang dari 5 meter. Batangnya sedikit berbulu halus dan jarang. Memiliki akar tunggang yang dapat menopang tanaman tumbuhan hingga ketinggian 5 meter. Adapun klasifikasinya yaitu suku Melati-melatian atau Oleaceae adalah suku tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari 24 marga dan sekitar 600 spesies tanaman. Contoh-contoh genusnya ada Abeliopilum, Chionanthus, Chomoranthus, Dimetra, Fontanesia, Foresteria, Forestia, Fraxinus, Haenianthus, Hesperelle, Jasminum, Ligustrum, Menodora, Mixopyrum, Nestegis, Noronhia, Notale, Nyctantes, Olea, Osmanthus, Pileria, Pisconia, Gymnanthus, Sceredea, dan Seringa. Contoh spesiesnya Jasminum sambac. Yang kelima yaitu ordo Campanurales. Pertama, famili Campanurales ini memiliki ciri umum, itu merupakan tanaman yang mempunyai habitus berupa herba anual atau biennial. Daunnya berbentuk sesile dan berambut, bunganya terminal, racemosa, dan tangkainya pendek, serta buahnya berupa kapsula yang memiliki kandungan lobelin untuk antiepilepsi. Tinggi tanamannya 50 cm, batangnya bulat, berkayu dan berwarna hijau, daun berwarna hijau dan bergerigi, termasuknya daun tunggal, lebar daunnya 2-3 cm, panjangnya 5-15 cm, bunga berbentuk lonceng dengan mahkota menyerupai bintang bertajuk 5 dan berwarna putih. Bunga berbentuk lonceng dan berwarna hijau. Akar tanaman merupakan akar tunggang. Nah, klasifikasinya dari famili Campanulaceae ini merupakan jenis tanaman semak belukar atau tanaman berukuran kecil. Tanaman ini terdiri dari 60-70 genus dan sekitar 2000 spesies. Contoh spesiesnya yaitu Isotoma longiflora. Yang keenam, ordo Rubiales. Pada ordo Rubiales ini berupa terna atau tumbuhan berkayu dengan daun tunggal atau majemuk yang duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpuk. Bunga banci, actinomorph atau zygomorph, berbilangan 4-5, biasanya membentuk bunga majemuk yang simos. Daun mahkota berdekatan. Pada bunga actinomorph, benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota. Pada bunga yang zygomorph, jumlah benang sari lebih sedikit. Duduknya yang berseling dengan daun-daun mahkota. Bakal buah tenggelam, beruang 1-5, tiap ruang berisi 1 sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen
bijinya kebanyakan mempunyai endosperm. Adapun famili dari Rubiaceae yaitu mempunyai ciri umum berupa herba, semak, pohon, daun tunggal, daunnya tunggal tersebar atau bersilang berhadapan, berdaun penumpu dalam ketiak atau antar tangkai, stipula interpetiolaris atau intrapetiolaris. Bunganya majemuk, tipenya simosa, sering berbentuk seperti bongkol. Bunga biseksual, actinomorph, epigen, tetramer atau pentamer. Corolla berbentuk tabung, berbentuk trompet. Stamen 4-5, epipetalus. Bakal buah inferum, beruang-ruang, jarang satu, banyak, tiap ruang dengan satu banyak bakal biji. Tangkai putik satu, buah bermacam-macam, jarang hanya beruang satu biji, kebanyakan mempunyai endosperm, lembaga lurus atau bengkok. Taman 2007. Klasifikasinya yaitu dari famili ini mempunyai tidak kurang 500 spesies, terbagi kurang lebih 400 genus, tersebar di seluruh dunia. Contoh-contoh genusnya Coffea, Rubia, Kinkona, Gardenia, Musaenda, Morinda, Ixora. Contoh spesiesnya yaitu Ixora coccinea L. Yang ketujuh yaitu ordo Dipsacales. Dipsacales ini adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam clade Asterids 2. Asterids, Core Eudicot dalam sistem klasifikasi APG 2. Bangsa ini juga diakui sebagai takson dalam sistem klasifikasi Cronquist dan tercakup dalam anak kelas Asteridae, kelas Magnoliopsida. Suku atau famili anggotanya sistem APG 2 itu Adoxaceae, Caprifoliaceae, Dierphyllaceae, Dipsacaceae, Linaceae, Morinaceae, Valerianaceae. Adapun familinya yaitu Caprifoliaceae. Ciri umumnya tumbuhan basah, berkayu atau liana, daunnya majemuk, stipulanya kecil, nyaris tidak ada, tapi daunnya bergerigi. Letaknya berhadapan bunga dalam karangan simosa atau racemosa monocasium. Zygomorphus bisexualis. Alik dan korolanya 5, stamennya 5, 4 epipetalus. Ovarium inferum dengan 3-5 carpellum, ruang 2-5 dengan satu banyak ovulum. Stilus 1, buah baka atau drupa, biji dengan endosperm. Klasifikasi dari famili Caprifoliaceae ini yaitu kecil dan pohon-pohon Caprifoliaceae merambat. Contoh spesiesnya yaitu Lonicera japonianum. Selanjutnya yaitu famili Valerianaceae, memiliki ciri-ciri umum, tubuhnya basah atau berkayu, memiliki daun tunggal atau majemuk, tanpa adanya stipula, memiliki daun yang letaknya saling berhadapan atau rosette, memiliki bentuk tubuh asimetris, biseksual atau uniseksual, memiliki bentuk alik yang kecil, kemudian memiliki korola sebanyak 3-5 buah, memiliki stamen 1-4 epipetalus. Ovariumnya imperum dengan 3 carpellum, hanya satu yang fertil. Klasifikasinya, Valerianaceae adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga Caprifoliaceae, anggota yang mungkin umumnya dikenal sebagai valerian, mencakup sejumlah spesies yang paling dikenal yaitu tanaman Valeriana officialis. Yang selanjutnya yaitu ordo Asterales.
Pada ordo ini kebanyakan berupa tema, jarang berupa tumbuhan berkayu. Sering mempunyai saluran-saluran getah atau kelenjar-kelenjar minyak. Daunnya tunggal, duduk berhadapan atau tersebar. Kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunga dalam rangkaian yang bersifat rhizmos, dengan kecenderungan untuk pembentukan bunga cawan atau bonggol. Sebagian besar berbilang 5, yang seringkali berdekatan satu dengan lainnya. Bakal buah hampir semuanya tenggelam. Tiap ruang dengan banyaknya atau satu bakal biji, masing-masing dengan satu integumen, biji yang dengan endosperm seluler. Berikut ini adalah gambaran jenis-jenis spesies dari subkelas Asteridae. Selanjutnya yaitu reproduksi Asteridae. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai dengan induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada 2 macam. Yang pertama, reproduksi secara generatif atau secara kawin. Reproduksi secara generatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh perubahan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan atau persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi dibagi 2, yakni pada berupa strobilus atau berbiji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Reproduksi secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Namun organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya. Pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi 2, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami pada sistem tersebut bagaimana sel reproduksi tumbuhan tidak kawin biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut. Sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Gambar berikut ini merupakan proses terjalinnya reproduksi generatif atau secara kawin pada tumbuhan, di mana terjadinya proses penyerbukan dan menghasilkan biji yang kemudian menghasilkan individu baru. Siklus hidup tumbuhan berbunga. Angiosperma atau tumbuhan berbunga memiliki 2 siklus hidup alternatif karena mereka mengalami reproduksi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara vegetatif menciptakan klon baru dari tanaman asli. Keuntungan untuk reproduksi vegetatif adalah bahwa individu tanaman dapat menyebarkan spesiesnya. Yang kedua yaitu reproduksi generatif, menciptakan keanekaragaman genetik. Benih yang dihasilkan oleh reproduksi generatif juga dapat membantu mendistribusikan tanaman ke daerah yang jauh. Dengan demikian adanya 2 keuntungan untuk reproduksi generatif. Selanjutnya yaitu peranan tumbuhan berbunga, asterid. Tumbuhan berbunga merupakan tumbuhan yang berkemampuan memikat banyak serangga dan jasad pemanfaat tumbuhan lainnya, dan memiliki banyak manfaat bagi jasad-jasad ini, misalnya sebagai sumber pakan maupun tempat pemberhentian untuk meletakkan telur atau menyembunyikan diri dari bahaya. Tumbuhan berbunga juga berperan penting bagi manusia untuk peningkatan ekonomi seperti untuk pemanfaatan pertanian, estetika lingkungan, dan tanaman obat. Sumadijaya 2011 memaparkan 5 potensi ekonomi yang dimiliki oleh tumbuhan berbunga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai pariwisata lingkungan, karena keindahannya tumbuhan berbunga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Yang kedua sebagai perdagangan, yang ketiga sebagai sumber pangan, yang keempat sebagai bisnis kesenangan, dan yang kelima sebagai pengembang industri obat-obatan. Tumbuhan berbunga juga dapat diolah atau dapat bermanfaat sebagai obat. Salah satunya adalah tanaman jarak. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.